Menjadi juara di kompetisi tertinggi tentu jadi hasrat terbesar bagi seluruh tim sepak bola. Tapi bagi mereka yang sulit menjuarainya, kompetisi sekunder atau yang lebih rendah bisa jadi alternatifnya. Cetak Gol coba mengulas tim-tim yang cuma jago di kompetisi sekunder sebagai berikut. Arsenal, Piala FA. Dalam beberapa tahun terakhir, Arsenal bukan klub abang jago seperti Manchester United atau Manchester City. Kedua klub raksasa Inggris tersebut sekarang sedang berkejar-kejaran untuk bisa keluar sebagai juara di Premier League. Di sisi lain, Arsenal justru lebih fokus kepada Piala FA. Meskipun tampil payah di Premier League, klub yang berjuluk The Gunners ini tampil gacor di Piala FA-nya. Terbaru, Arsenal menjadi juara Piala FA setelah mengalahkan Chelsea dengan skor 2-1 pada Agustus 2020 yang lalu. Meskipun performa Arsenal sedang menurun, tapi mereka masih tahu caranya menjadi juara di kompetisi. Tercatat dalam 7 keterlibatan Arsenal di final Piala FA sejak tahun 2002, Arsenal selalu keluar sebagai juaranya. Sebagai penguasa Piala FA, Arsenal telah mengoleksi 14 trofi juara, mengungguli Manchester United yang memperolehnya 12 kali. Sayang, tahun ini Arsenal gagal melanjutkan dominasinya setelah disingkirkan oleh Southampton 23 Januari yang lalu. Sevilla Europa League. Sevilla bukan tim sekelas Real Madrid dan Barcelona yang tampil mendominasi La Liga. Walaupun begitu, Sevilla punya cara sendiri untuk tampil unjuk gigi dan tampil berprestasi. Dalam beberapa musim terakhir, Sevilla jadi tim yang paling jago di kompetisi kasta kedua Eropa, yakni Europa League. Pada Agustus 2020 kemarin, Sevilla menjadi juara Europa League setelah menaklukkan Inter Milan dengan skor 3-2. Kemenangan ini jadi trofi Europa League ke-6 untuk Sevilla. 3 trofi diantaranya bahkan dimenangkan secara 3 musim secara beruntun, yakni musim 2013-2014 sampai 2015-2016. Namun di musim 2020-2021 ini, Sevilla kehilangan kesempatan untuk menjuarai trofi Europa League ke-7-nya. Pasalnya, mereka lolos ke fase grup Liga Champions dan akan berhadapan dengan Borussia Dortmund di partai 16 besar. Valencia Copa del Rey. Valencia punya nasib sama dengan Sevilla, yakni korban dominasi dari Barcelona dan Real Madrid di La Liga. Di La Liga musim ini, Valencia mengalami nasib yang sial dengan terjebak di posisi ke-13 klasemen. Padahal mereka tampil cukup apik dalam beberapa musim terakhir. Walaupun gagal tampil impresif di La Liga, Valencia sukses tampil sebagai juara di Copa del Rey. Terbaru, mereka menjadi juara Copa del Rey pada musim 2018-2019 yang lalu. Pada partai finalnya, Valencia berhasil memperdaya Barcelona dengan skor 2-1. Walaupun baru mengoleksi 8 trofi Copa del Rey, kemenangan di musim 2018-2019 bisa menjadi tolak ukurnya kalau Valencia juga bisa naik ke podium juara. Sebelumnya, Valencia memenangkan Copa del Rey 2007-2008, menumbangkan Getafe dengan skor 3-1. Untuk Copa del Rey di musim ini, Valencia harus menghentikan perburuannya setelah disingkirkan Sevilla di babak 16 besar. Pada pertandingan yang digelar pada Januari kemarin, Valencia takluk dengan skor 3-0. Napoli, Coppa Italia. Di Serie A musim ini, Napoli nggak mampu mengejar aksi kejar-kejaran duo Milan di puncak klasemen. Kedua klub Italia tersebut jadi kandidat terkuat sebagai peraih Scudetto di musim 2020-2021 ini. Untuk urusan Serie A, Napoli memang nggak bersuara. Terakhir, mereka menjadi juara pada musim 1989-1990. Itu pun dengan bantuan pemain top seperti Gianfranco Zola dan mendiang Diego Maradona. Walaupun gagal mengulangi masa jaya tersebut, Napoli masih tampil tajam di Coppa Italia. Napoli keluar sebagai juara di Coppa Italia musim 2019-2020 setelah mengalahkan Juventus. Bianconeri harus menyerah dengan drama adu penalti dengan skor 4-2. Sampai sekarang, Napoli sudah menjadi juara di 6 trofi Coppa Italia.
Walaupun gak sebanyak torehan Juventus, penampilan Napoli di beberapa Coppa Italia sebelumnya terbilang cukup apik. Sebelumnya, Napoli juga memenangkan Coppa Italia di musim 2013-2014 setelah melibas Fiorentina dengan skor 1-3. Sebenarnya AS Roma punya jumlah trofi Coppa Italia yang lebih banyak. Hanya saja semuanya dimenangkan pada tahun-tahun jebot. Di Coppa Italia musim ini, Napoli memang kurang beruntung. Mereka dikalahkan Atalanta pada babak semifinal dengan agregat 3-1. Walaupun begitu, skuad asuhan dari Gennaro Gattuso masih berkesempatan untuk menjadi juara di ajang Europa League. PSV Eindhoven Johan Cruyff Cup. Di Eredivisie, Ajax Amsterdam jadi klub yang paling mendominasi jalannya liga. Walaupun begitu, PSV Eindhoven yang jadi rival terbesarnya kerap tampil mengganggu dominasi klub yang berjuluk The Golden Zone tersebut. Walaupun kalah bersaing di Eredivisie, PSV masih kalah tangguh di ajang Piala Johan Cruyff. Musim 2019-2020 kemarin memang dimenangkan oleh Ajax Amsterdam, tapi PSV Eindhoven masih jadi klub yang tersukses untuk Piala Johan Cruyff tersebut. Piala Johan Cruyff sendiri merupakan kompetisi yang diikuti oleh juara Eredivisie dan juara KNVB Cup di musim sebelumnya. Kompetisi yang sudah diselenggarakan sejak tahun 1945 ini mencatatkan PSV sebagai klub tersuksesnya. Sampai sekarang, PSV sudah mengoleksi 11 trofi Johan Cruyff. Sementara Ajax baru memenangkan 9 trofi juara. Terbaru, PSV memenangkannya pada tahun 2016 setelah menaklukkan Feyenoord dengan skor 1-0. Portugal Euro Cup. Selain klub-klub yang sukses di kompetisi sekunder, ada juga timnas negara yang meraih hal serupa. Hal ini dapat ditunjukkan kepada timnas Portugal. Timnas yang diperkuat oleh mega bintang Cristiano Ronaldo ini tampil jempolan di Piala Euro, namun bernasib sial di Piala Dunia. Setidaknya hal inilah yang terlihat dalam beberapa tahun terakhir. Sebelumnya, timnas Portugal berhasil menjadi juara di Euro 2016 setelah menaklukkan tuan rumah timnas Prancis dengan skor 1-0. Gol tunggal penentu kemenangan tersebut dicetak oleh Eder pada menit ke-109. Hal ini berbanding terbalik dengan penampilan timnas Portugal di ajang Piala Dunia. Pada Piala Dunia tahun 2018 di Rusia kemarin, langkah skuad Cristiano Ronaldo harus terhenti di babak 16 besar setelah ditaklukkan oleh timnas Uruguay dengan skor 2-1. Di Piala Dunia 2014 bahkan lebih buruk lagi. Timnas Portugal yang tergabung dalam grup G bersama timnas Jerman, Amerika Serikat, dan Ghana gagal melaju bahkan ke babak 16 besar saja. Pada 3 pertandingan yang berbeda, timnas Portugal meraih 1 kemenangan, 1 kali imbang, dan 1 kali kalah. Pada kekalahan melawan timnas Jerman, mereka bahkan ditaklukkan dengan skor telak 4-0. Walaupun begitu, skuad timnas Portugal sudah jauh lebih baik saat ini. Hal ini terlihat dari banyaknya penggawa timnas Portugal yang berlaga di berbagai liga top Eropa, terutama Premier League. Timnas Portugal juga baru memenangkan Liga Negara tahun 2019 yang lalu. Dengan hal tersebut, besar kemungkinan kalau timnas Portugal akan tampil lebih baik di Piala Euro 2021 dan Piala Dunia 2022 mendatang. Itulah sejumlah tim yang cuma jago di kompetisi sekunder. Adakah klub favoritmu di dalam daftar tersebut? Coba tuliskan di kolom komentar.